Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Senang bisa kembali mengunjungi Bapak Ibu Saudara lewat kebenaran firman Tuhan melalui ruang media yang ada malam hari ini. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Surgawi buat kesempatan, buat anugerah yang indah dalam hidup kami senantiasa, untuk kami bisa dapat bersekutu senantiasa seperti pada malam hari ini, di mana Engkau sudah mempertemukan kami melalui ruang ini Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, bagi setiap kami, karena firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah jawaban dalam setiap pergumulan kehidupan kami sekaliannya. Mari Tuhan berfirman-Lah, karena kami semua siap mendengarkan Engkau melalui pemberitaan firman ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayatnya yang ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dan judul malam hari ini saya beri judul beribadah dalam roh. Apa itu beribadah di dalam roh? Kita perlu lihat di dalam konteks ibadah Israel. Ini penting kita ketahui karena orang-orang yang masuk ke dalam jemaah Israel itu mereka harus bersunat. Ya. Tentu kata ini sering kita temukan di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, di mana pengajaran Paulus selalu bersinggungan ya perihal sunat, di mana orang-orang Yahudi sangat memegang teguh hukum ini. Jadi sebagai orang percaya kita perlu melihat juga bagaimana konteks Israel di masa yang lampau dalam peribadatan. Orang-orang yang hendak masuk ke dalam jemaah, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi itu, ya beragama, menganut agama orang Yahudi itu harus disunat secara lahiriah. Nah tentu kita akan berbicara malam hari ini bagaimana beribadah di dalam roh. Ya, kita akan masuk lebih dalam dari sekedar konteks beribadah seperti Israel yang lama. Maka kita perlu tahu konteks Israel yang baru pada saat sekarang ini. Yang kita yakini bahwa kita adalah orang-orang yang terhisap ke sana, tapi bukan dalam suku bangsanya, tapi lebih kepada nilai-nilai rohani yang kita mau gali dalam konteks Israel yang baru ini. Orang-orang Israel yang baru adalah, yang pertama kita mau catat ini adalah orang-orang yang beribadah oleh roh. Ya, jadi Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, ya. Dan tentu sunatnya bukan sunat yang dikerjakan seperti di agamanya orang Israel di masa yang lampau, ya. Dengan hukum-hukum yang ada, sehingga mereka harus disunat secara lahiriah, sunat fisik, ya, dengan penanggalan kulit khatam itu, ya. Kita melihat di sini, tetapi sunat yang dikerjakan di dalam Israel yang baru itu, ya orang-orang yang beribadah dalam roh itu dikerjakan oleh Tuhan lewat Roh Kudus, ya, oleh Tuhan. Itu di dalam hati. Coba kita melihat di dalam Efesus, supaya kita masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam dari pemahaman tentang Israel yang baru ini. Saya dan saudara bukan Israel secara bangsa, kita orang Indonesia, orang Asia. Tapi kita percaya, ya kita percaya bahwa kita di dalam konteks yang baru ini harus melihatnya secara rohani, bukan secara suku bangsanya. Kita lihat ayat yang ketiga. Efesus pasal 3 ayat yang ketiga. Efesus pasal 3 ayat yang ketiga, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah tertulis di atas dengan Efesus pasal 2, Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke 11.
Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, secara jasmani, secara suku bangsa. Yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh karena mereka menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Perhatikan, ini Israel yang lama. Ya, mereka yang menganut dan masuk orang-orang dari luar yang menganut agama Yahudi walaupun mereka bukan suku bangsa ini harus menyunatkan dirinya baru bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan pada masa itu. Tapi sekarang ini dikerjakan oleh Tuhan di dalam hati. Ingat, sunatnya adalah sunat hati. Kita harus tanamkan di sini. Maka Roma pasal 2, coba saya jelaskan di dalam Roma pasal yang kedua. Roma pasal 2, kita lihat coba Roma pasal 2 ayatnya yang ke-29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurfiah atau secara lahiriah, secara jasmani. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Perhatikan, ini yang saya mau katakan tadi, bahwa orang-orang ya Israel yang baru, ya, yang beribadah dalam roh, ya ini harus memiliki ciri sunat hati. Ya, ayat yang ke-28 kita lihat sedikit ke atas. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang Yahudi lahiriah Yahudi, ya. Dan sunat yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Perhatikan. Maka ketika kita melihat orang-orang Israel yang baru ini, ya saya dan saudara, yang bukan dalam konteks suku bangsanya, tapi dalam konteks rohaninya, adalah mereka yang disunat di dalam hati dengan penanggalan tubuh yang berdosa, ya, menyalibkan daging dengan segala keinginannya dan memikul salib Kristus. Itu tanggung jawab mengerjakan keselamatan. Panggilan untuk memikul tanggung jawab ini penting. Ini menjadi syarat, ya, mutlak di dalam konteks peribadatan Israel. Lalu apakah ini menjadi mutlak atau tidak di dalam konteks Israel yang rohani? Tentu lebih dari itu, ya, lebih daripada sebuah kewajiban. Ya, kenapa? Karena ini harus di dalam kesadaran bahwa orang-orang yang masuk ke dalam jemaat Tuhan, Israel yang baru itu harus mau menanggalkan kehidupan hati yang lama itu, untuk memintakan hati nurani yang bersih, yang baru, dengan roh yang lemah lembut, roh yang taat, roh yang dapat dibentuk untuk menjadi seperti Kristus, ya, di dalam karakter Kristus, ya. Untuk masuk ke dalam jemaat Tuhan penting sekali menanggalkan kehidupan yang lama. Sunat yang di dalam hati adalah pembersihan atas kehidupan kita supaya bisa dapat dipergunakan bagi alat dalam kemuliaan Tuhan. Menjadi bejana yang baru, yang menjadi bejana yang dapat diisi oleh anggur yang baru, menjadi kantong hati yang baru, menjadi adonan yang baru yang tidak beragi. Ya, ini supaya kita betul-betul disucikan, dibersihkan, dikuduskan dari rupa-rupa penyesatan, dari rupa ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali kita menyadari kehidupan sebagai orang-orang yang beribadah secara rohani, secara roh, bukan dalam konteks lahiriahnya yang nampak, tapi harus mulai dibangun dari kesadaran, ya, untuk mau menyalibkan daging dengan segala keinginannya supaya kita dapat memikul salib. Kita tidak akan bisa memikul tanggung jawab keselamatan ini, yaitu memikul salib adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu tidak akan mungkin bisa dilakukan sebelum kita menyunat hati kita di dalam Tuhan. Tuhan akan menyunat hati kita, dan kita harus mau dibersihkan, dibuang, ya, ditanggalkan segala yang duniawi supaya kita bisa beribadah secara rohani menurut roh kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Yang kedua, ya, orang Israel baru adalah mereka yang bermegah hanya di dalam Kristus. Orang-orang di zaman itu begitu bangga dengan peribadatan yang mereka kerjakan.
Apalagi ketika peribadatan mereka dilihat oleh orang lain. Betapa salehnya nampak mereka. Namun orang-orang Israel yang baru, yang ada di hari-hari terakhir ini, saya dan saudara, yang kita sudah masuk dalam konteks Israel lebih dalam lagi itu secara rohani, adalah mereka yang bermegah di dalam Kristus. Di dalam tulisan Paulus, ya Paulus kurang lebih 30 kali menyebutkan kata bermegah, yang berarti juga bangga, yang berarti juga bersukaria karena korban Kristus. Galatia pasal 6 ayat yang ke-14. Galatia pasal 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Perhatikan, Paulus setelah meninggalkan konteks Israel yang lama itu, dia masuk dalam konteks Israel yang baru, dalam peribadatan yang berbeda, ya, yang bukan untuk menunjukkan ya, dirinya, tapi justru dia menunjukkan kemegahannya di dalam Kristus, di dalam korban Kristus yang menyelamatkan dia, ya, sehingga dia tidak punya alasan lain selain mempermuliakan Tuhan. Ya, dia rela hidup bagi Kristus. Dia rela menyalibkan daging dengan segala keinginannya supaya dia boleh memperoleh pengenalan akan Kristus. Maka dia lebih suka dia menderita bersama dengan Kristus. Dia rela demi Kristus supaya banyak orang mengenal Kristus. Paulus rela mati demi orang-orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Iya. Sebab olehnya dunia telah disalibkan. Perhatikan, bagiku dan aku bagi dunia. Perhatikan. Jadi di mana Paulus bermegah? Dia hanya bermegah di dalam korban Kristus yang menyelamatkan. Korban Kristus yang memberikan kehidupan rohani yang baru. Dengan tatanan yang berbeda. Ya. Dengan aspek-aspek yang sangat luar biasa dalam peribadatan roh itu. Ya, sehingga orang-orang yang beribadah di sana hanya menampilkan Kristus, hanya menampakkan kehidupan Kristus, bukan lagi kehidupan ibadah semata yang bisa dilihat orang. Tapi justru kemudian di sana Tuhan dipermuliakan dan banyak orang kemudian diselamatkan dalam peribadatan Israel yang baru secara rohani. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali kita masuk ke dalam dimensi peribadatan rohani yang benar, yaitu sebagai Israel yang baru, sebagai adonan yang baru, ya, yang tanpa ragi, yaitu kehidupan di dalam Kristus yang sejati. Berat memang, tapi kita bisa bersama dengan Roh Kudus, karena beribadah di dalam roh, dalam Israel yang baru itu adalah oleh kekuatan Roh Kudus. Makanya Paulus begitu rela, begitu rindu, begitu ingin mengenal Yesus dengan segala kuasanya, baik kematian kebangkitannya, supaya pada akhirnya kata Paulus dia menjadi serupa di semua aspek Kristus, ya, bukan sebagian, bukan parsial, tapi seluruh aspek dalam kehidupan Kristus. Paulus rindu mengenalnya. Ini kehendak dirinya dengan kesadaran yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kenapa? Supaya dia menjadi serupa juga di dalam kematian Kristus. Kenapa? Karena itu menjadi bau yang harum, yang menyenangkan. Korban Kristus, ya, apapun harus kita bangun di atas korban Kristus. Pelayanan kita, pernikahan kita, usaha kita, apa? Semua aspek hidup kita harus kita landaskan di atas korban Kristus, supaya ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan kita itu berkenan, menimbulkan bau-bauan yang menyenangkan bagi hadirat Tuhan. Dan itu korban yang harum yang diterima oleh Tuhan, yaitu ibadah di dalam roh, di mana kita bermegah hanya karena Kristus. Karena dia rela disalibkan bagi dunia, supaya dunia percaya bahwa Yesus diberikan untuk menyelamatkan manusia yang ada dalam dunia. Yang terakhir, orang Israel baru adalah mereka yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saya ulang sekali lagi konteks yang kita baca, Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, di mana
Kepada siapa kita percaya, ini penting. Di mana kita taruh percaya kita, itu penting kita perhatikan. Kepada siapa kita percaya, juga ini penting kita munculkan dalam diri kita pertanyaan ini. Supaya sebagai orang-orang yang beribadah di dalam konteks Israel yang baru ini, kita tidak menaruh percaya kita, menaruh harap kita kepada hal-hal lahiriah semata. Sehingga Paulus katakan dia tidak bermegah dalam hal lahiriah. Kalau dia bermegah dalam peribadatannya, dalam beragamanya, dia bermegah hanya karena Kristus. Hanya di dalam Kristus dan oleh Kristus, supaya pada akhirnya Kristus dipermuliakan. Kristus harus mendapat tempat spesial dalam hati orang-orang yang beribadah. Jangan sampai kita beribadah justru bermegah menampilkan diri kita. Itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Karena Tuhan akan menentang orang-orang yang congkak. Tuhan menentang orang-orang yang angkuh dan sombong. Orang-orang yang bermegah di dalam daging. Itu bisa kemudian mendorong orang tersebut menjadi musuh Tuhan. Karena keangkuhan itu bisa terbangun ketika kita bermegah di dalam kekuatan kita. Kita bermegah dalam hal lahiriah. Cepat atau lambat kita akan menaruh percaya kita dan harap kita hanya kepada hal-hal lahiriah. Tentu ini tidak diinginkan oleh firman Tuhan. Tuhan mau di mana kita menaruh harap kita hanya kepada Dia. Tuhan mau di mana kita menaruh percaya kita hanya kepada Dia, yaitu hal-hal yang rohani. Karena hal-hal yang rohani memang sekarang belum kita lihat secara utuh. Kita kadang berjumpa dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah hadirat, kita masih samar-samar. Ya, kita masih seringkali lemah, terganggu, tidak konsentrasi, gagal fokus. Sering sekali. Maka nanti kita akan jumpa dengan Dia dalam sebuah kemuliaan. Penting sekali membangun kesadaran rohani dalam sebuah peribadatan yang baru. Bangun dimensi yang baru ini supaya ibadah kita semakin hari jelang kedatangan Tuhan bukan semakin menurun, bukan semakin lemah ibadah kita. Dunia sedang dilanda, gereja-gereja Tuhan sedang dilanda peribadatan yang merosot. Kenapa? Karena memang itu yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Banyak orang kemudian menjadi tawar hatinya, menjadi suan-suan kuku. Karena ada banyak orang yang dipanggil, memang hanya sedikit yang diselamatkan. Maka penting sekali kita masuk ke dalam konteks ini, yang diselamatkan. Kita dipanggil, dipilih bukan untuk bersenang-senang di dunia ini. Kita dipanggil, dipilih untuk diselamatkan dari ancaman yang akan menimpa bumi ini. Mari beribadahlah di dalam roh, supaya kita bisa bermegah hanya di dalam salib Kristus. Ingat, salib Kristus adalah andalan kita. Darah Yesus menjadi jaminan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Dialah yang akan memeteraikan kita menjelang hari Tuhan. Penyelamatan yang besar akan terjadi bagi setiap milik Tuhan. Bagi mereka yang disebut miliknya, Tuhan akan datang bagi orang-orang kepunyaan. Filipi pasal 3 sebagai ayat terakhir, bagaimana orang Israel baru adalah mereka yang tidak menaruh harap dan percayanya hanya kepada hal-hal lahiriah. Ibadah dikerjakan, tapi ibadah harus mencapai esensi rohani, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kewajiban melengkapi tanggung jawab, bukan. Tapi ibadah menjadi sebuah kesadaran secara rohani bahwa kita harus menaruh harap kita, percaya kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal lahiriah semata. Kita boleh bersukacita, tapi kita tidak boleh bermegah dalam ibadah-ibadah lahiriah kita semata. Kita harus bermegah karena kita percaya dan punya Tuhan. Kita bermegah karena kita menaruh harap kita dan yakin kepada Tuhan. Filipi pasal 3 ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saya ulang sekali lagi, kata Paulus, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat.
Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu, daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatikan, kalau kita ada dibenarkan karena kita menaruh percaya kepada korban Kristus, itulah yang membenarkan kita. Dan kita tidak lagi menaruh kehidupan kita kepada hal-hal lahiriah semata. Dan kita tidak bermegah hanya kepada peribadatan kita, menganggap kita benar, menganggap kita lebih baik. Tidak. Tapi kita justru masuk lebih dalam lagi, bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan penyelamat kita. Bukan cuma hadir memberkati kita dalam sebuah peribadatan yang baru, tapi dia menjanjikan dalam setiap peribadatan bahwa dia benar-benar akan membawa kita masuk ke dalam hal yang rohani, yaitu kehidupan surga yang bukan lahiriah, suatu kehidupan yang baru yang sudah dirintis Kristus melalui salib, melalui penderitaan, melalui kematian dan kebangkitannya, dan oleh Roh Kudus yang memberikan kesaksian supaya kita terus menyerukan nama Tuhan. Oleh Roh Kudus yang terus mengajak kita memanggil nama Tuhan, memanggil dia Bapa, dan mengakui dia dalam hidup kita, dan menyembah di sepanjang kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita. Mari mulailah beribadah di dalam roh, bukan cuma dalam praktik-praktik peribadatan semata yang nampak lahiriah, tapi harus lebih daripada itu. Yang lahiriah harus disertai dengan kesadaran secara rohani, sehingga waktu kita beribadah, berdoa, memuji Tuhan, menyembah, memberikan persembahan kita, mendengar firman Tuhan, kita sudah menyentuh kepada hal yang esensi, yaitu sampainya kita kepada sebuah peribadatan secara rohani sebagai Israel yang baru di hari-hari terakhir jelang kedatangan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Firman-Mu Kau sudah sampaikan, hamba-Mu dan umat-Mu sudah mendengarkan. Selebihnya berbicara dan bekerjalah dalam pemberitaan ini ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu menguduskan, firman-Mu menopang kehidupan kami. Karena semua diciptakan oleh firman, oleh perkataan firman, dan ditopang oleh firman. Maka kuatlah kami saat ini oleh firman Allah. Maka kuatlah iman kami, bertambah-tambahlah hikmat kami oleh karena firman Allah. Memberkati anak-anak-Mu dalam pergumulan, sembuh dari sakit menjadi kerinduan setiap kami. Oleh dari itu Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang masih dalam proses penyembuhan, pemulihan. Dalam nama Yesus, yang kekurangan, yang Kau juga sanggup mencukupkan, memberkati. Yang masih dalam pergumulan, ikatan-ikatan, Kau sanggup melepaskan umat-Mu di dalam nama-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Tuhan tolong setiap kerinduan anak-anak Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh, yang juga mungkin belum mendapatkan momongan. Tuhan campur tangan, buka jalan. Dalam nama Yesus mereka mendapatkannya di dalam anugerah Tuhan dan kemurahan belas kasihan Tuhan jadi atas setiap kehidupan. Anak-anak kami juga sudah siap membangun rumah tangga ya Tuhan. Tuhan perlengkapi rencana mereka, dan Tuhan cukupkan apa yang masih kurang dalam pergumulan mereka untuk membangun rumah tangga. Tuhan kiranya menyertai para suami istri, Kau tambah-tambahkan keharmonisan anggur cinta kasih dalam setiap kehidupan nikah, dalam bisnis, usaha, dagang, pekerjaan yang membutuhkan permodalan, bahkan juga prestasi kerja mereka Engkau bawa mereka naik ya Tuhan. Engkau yang mempromosikan, Engkau juga yang menjaga posisi jabatan mereka. Lindungi pekerjaan mereka, lindungi aset-aset mereka Tuhan, dan aset-aset pekerjaan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, program-program gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan para pengurus yang ada, Tuhan memberkati program organisasi kami, musyawarah besar yang sudah terlaksana, hasil-hasil yang sudah capai, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Juga kami teringat buat para janda, duda, lansia, single parent, Tuhan tolong. Anak-anak kami yang masih balita dan batita juga Tuhan tolong. Berikan nutrisi yang cukup, kekuatan, kesehatan, imun. Terima kasih Tuhan. Berkati juga bidang-bidang pendidikan mereka semua, dari tingkat yang terendah sampai perguruan tinggi. Lepas pendidikan, mereka bisa bekerja sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang mereka miliki. Menyerahkan rencana untuk renovasi
atap, plafon, lantai gereja, dan bagian-bagian layar, renovasi alat-alat musik juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Program yang sudah berjalan ini, anak-anak sudah siap menabur juga Tuhan memberkati. Jelang masa raya Natal, kami semua sama-sama memberkati pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah menyiapkan upah dan berkat bagi setiap kami melakukan kehendak firman Allah. Berkati bangsa negeri ini, pemimpin di negeri ini Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah, presiden, menteri, staf kementerian ada, lembaga-lembaga tinggi dan tinggi negara, aparatur keamanan di NKRI ini Tuhan berkati dan sempurnakan ibadah malam hari ini. Sebentar kami akan melewati malam ini, sertai kami, tibakan besok pagi dengan kekuatan, kesehatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui ya Tuhan. Sempurnakan ibadah ini dari awal pertengahan sampai di penghujungnya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, buka kedua telapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.